Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayani Dias dengan NIM 6670240079. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai 3 model pembiayaan partai politik menurut Ingrid Van Biezen pada tahun 2000. Kajian mengenai pendanaan partai politik, salah satu rujukan penting adalah klasifikasi yang dikemukakan oleh Ingrid Van Biezen pada tahun 2000. Ia mengidentifikasi 3 model utama pembiayaan partai politik yang secara empiris dapat dilihat dalam praktik di negara-negara seperti Portugal dan Spanyol. Kedua negara ini menunjukkan pola yang khas dalam konteks Eropa Barat, yaitu adanya penekanan pada pembiayaan partai sebagai institusi kolektif, bukan pada kandidat individu. Secara umum, sistem pendanaan publik langsung di Portugal dan Spanyol terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, subsidi untuk pembiayaan kegiatan pemilu. Yang kedua, bantuan tahunan untuk operasional rutin partai di luar periode pemilu. Dan ketiga, subsidi untuk mendukung aktivitas fraksi partai di parlemen. Nah, masuk ke bagian yang pertama mengenai subsidi untuk pembiayaan pemilu atau election expenditure. Di Spanyol, sistem ini telah diterapkan sejak pemilu demokratis pertama pada tahun 1977. Subsidi ini menjadi bentuk utama dukungan negara terhadap partai politik dengan mekanisme alokasi yang didasarkan pada perolehan suara dan jumlah kursi di parlemen. Bahkan sejak tahun 1991, subsidi tersebut juga mencakup penggantian biaya pengiriman surat kampanye kepada pemilih. Namun demikian, sistem ini tidak lepas dari kritik. Satu persoalan utamanya adalah sifatnya yang cenderung diskriminatif. Hal ini karena hanya partai yang memiliki representasi di parlemen yang berhak memperoleh subsidi. Akibatnya, partai-partai besar seperti PSOE dan Partido Popular menerima porsi subsidi yang sangat dominan, yakni sekitar 82 hingga 87%. Meskipun perolehan suara mereka hanya berkisar antara 65 hingga 76%. Nah, kondisi ini makin menunjukkan adanya ketimpangan distribusi dana publik yang dapat memperkuat dominasi partai besar. Berbeda dengan Spanyol, Portugal menerapkan model distribusi subsidi pemilu yang lebih proporsional. Dalam sistem ini, 20% dana dibagikan secara merata kepada seluruh partai peserta pemilu. Sementara 80% sisanya dialokasikan berdasarkan perolehan suara. Meski demikian, terdapat ambang batas minimal 32% suara untuk dapat memperoleh penggantian biaya. Model ini dinilai lebih adil karena tetap memberikan kesempatan kepada partai kecil sekaligus menjaga prinsip proporsionalitas. Sebagai ilustrasi, Partai Sosial Demokrat di Portugal memperoleh sekitar 78,7% suara dan menerima sekitar 79,7% subsidi yang menunjukkan kesesuaian antara dukungan elektoral dan alokasi dana. Selanjutnya kita beralih ke model kedua, yaitu subsidi untuk kegiatan rutin partai politik atau routine activities. Di Spanyol, subsidi ini mulai diterapkan sejak tahun 1978 dan menjadi bagian dari anggaran tahunan negara. Pemerintah menentukan besaran total dana, sementara undang-undang mengatur mekanisme distribusinya. Dalam hal ini, sepertiga dana dialokasikan berdasarkan jumlah kursi di parlemen dan 2/3 lainnya berdasarkan perolehan suara dalam pemilu terakhir. Meskipun tampak lebih seimbang dibandingkan subsidi pemilu, sistem ini tetap menghasilkan distribusi yang relatif tidak proporsional. Partai besar masih cenderung memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan partai kecil, walaupun tingkat ketimpangannya tidak sebesar dalam skema pembiayaan pemilu. Di sisi lain, Portugal menerapkan pendekatan yang lebih sederhana dan relatif lebih inklusif. Subsidi tahunan bagi partai politik sepenuhnya ini didasarkan pada jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu legislatif nasional. Sebelum reformasi, pada tahun 1993 hanya partai yang memiliki minimal satu kursi di parlemen yang berhak menerima subsidi. Namun, setelah reformasi, persyaratan tersebut diubah menjadi minimal 50.000 suara. Perubahan ini penting karena secara formal menghapus diskriminasi terhadap partai yang belum berhasil masuk parlemen, sehingga membuka peluang yang lebih luas bagi partai baru atau kecil untuk memperoleh dukungan negara. Kemudian model ketiga itu ada subsidi untuk fraksi partai di parlemen atau parliamentary groups. Dalam kedua negara, pendanaan ini diatur melalui tata tertib parlemen. Setiap fraksi memperoleh alokasi dana dalam jumlah besar yang sama, yang kemudian ditambah dengan komponen variabel berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki.
Di Spanyol, skema ini berlaku baik untuk majelis rendah maupun majelis tinggi, namun terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah dana yang diterima, di mana fraksi di majelis rendah memperoleh alokasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan fraksi di Senat. Hal ini mencerminkan perbedaan peran dan kekuatan politik di antara kedua lembaga tersebut. Secara keseluruhan, ketiga model pendanaan yang diidentifikasi oleh Van Biesen ini menunjukkan bagaimana negara berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan partai politik sebagai institusi demokrasi, namun desain kebijakan pendanaan tersebut juga memiliki implikasi penting terutama terkait dengan keadilan distribusi, kompetisi politik, serta peluang bagi partai kecil untuk berkembang. Dengan demikian, studi komparatif antara Portugal dan Spanyol memberikan pelajaran bahwa meskipun pendanaan publik dapat memperkuat stabilitas partai politik, desain mekanismenya harus dirancang secara hati-hati agar tidak justru memperkuat ketimpangan dalam sistem politik itu sendiri. Sekian video pemaparan saya mengenai 3 model pemilihan partai politik. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.